Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bayu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, selamat siang untuk Pak Bayu Adi Sudibyo. Di sini perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Wicaksana dari kelompok 4 dan teman-teman saya ada Aprivita, Grace, Kak Oki Diva sama Kak Oki sama Kak Radit. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang clustering timeline, sejarah sistem digital dan optimal. Next. Yang dimana untuk latar belakangnya yaitu kita jelaskan dulu dari sistem digital sendiri itu apa. Sistem digital merupakan teknologi yang memproses, menyimpan, dan mentransmisikan data dalam bentuk biner. Keterangannya itu ada angka 0 dan 1, menggunakan logika Boolean, yang dimana sistem ini menjadi fondasi revolusi di teknologi modern saat ini. Sistem digital memiliki peran yang sangat luas yang mencakup berbagai sektor kehidupan. Contohnya ada komunikasi, contoh di komunikasi itu ada internet, telekomunikasi, lalu selanjutnya di pendidikan ada pada e-learning dan platform digital, bisnis ada e-commerce dan fintech, lalu ada kesehatan, itu ada di rekam medis, elektronik dan telemedicine, dan pemerintahan, itu ada e-government, serta manufaktur adalah automation di dunia industri. Selanjutnya ada rumusan masalah, yang dimana kita akan membahas yang pertama ada clustering, yang dimana ada 7 era, terus pentingnya dari timeline tersebut, lalu ada optima modern, serta peran visualisasi dalam sistem digital dan optimal. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada Kak Oki. Itu waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Putu. Izin Pak Bayu, di sini saya akan menjelaskan tujuan presentasi. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konferensi tentang sejarah sistem digital melalui pendekatan clustering timeline yang sistematis, serta mendemonstrasikan aplikasi praktis teknologi modern seperti Optima dalam konteks industri Indonesia. Mungkin ada di bagi atas 4, yaitu analisis komprehensif, studi kasus Optima, materi visual, dan rekomendasi. Untuk berikutnya ada manfaat presentasi, di mana presentasi ini memberikan manfaat bagi berbagai kalangan audiens, mulai dari akademis hingga masyarakat umum. Setiap kelompok dapat memperoleh nilai tambah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan perspektif masing-masing dalam memahami evolusi sistem digital dan penerapan teknologi Optima, di mana dibagi menjadi 4, yaitu ada akademistis, praktisis industri, pembuatan kebijakan, dan masyarakat umum. Baik, untuk pendahuluan clustering timeline-nya, clustering timeline adalah pendekatan sistematis untuk mengorganisis peristiwa sejarah ke dalam era-era yang logis dan koheren. Metode ini mengubah rangkaian peristiwa yang tersebar menjadi narasi yang mudah dipahami. Pentingnya clustering dalam memahami sejarah sistem digital dibagi menjadi 4, yaitu menciptakan struktur kronologis yang jelas dan terorganisir. Yang kedua, mengidentifikasi pola perkembangan dan hubungan antara peristiwa. Yang ketiga, memudahkan pemahaman evolusi teknologi dari masa ke masa. Yang keempat, menyederhanakan kompleksitas sejarah menjadi tahapan bermakna. Dengan clustering, kita dapat melihat bagaimana setiap era membangun fondasi untuk era berikutnya. Baik, saya Previta. Saya izin menjelaskan yang pertama, klaster pertama, yaitu era pra-elektronik, yang dimana pada klaster pertama ini terdapat abacus alat yang dibuat pada era 4000 SM, Pascalin 1642, Blaisel Pascal, Analytic Engine 1837, yang dibuat oleh Charles Babbage dan ada Lovelace.
Untuk klaster kedua, yaitu era komputer elektronik awal, yang dimana pada era ini dimulai pada 1939 sampai 1945, yang dimana menandai lahirnya komputer elektronik pertama di dunia. Periode ini didorong oleh kebutuhan militer Perang Dunia Kedua, yang memerlukan perhitungan kompleks dan pemecahan kode. Inovasi-inovasi fundamental ini menjadi fondasi ke seluruh industri komputer modern dan mempercepat berakhirnya perang. Yang dimana dampaknya yaitu mempercepat akhir Perang Dunia Kedua dan meletakkan fondasi industri komputer global. Untuk alat-alat yang dibuat pada klaster kedua ini, yaitu pada era komputer elektronik awal, ada Atanasoff, yaitu dari komputer 1939, ENIAC 1945, komputer tipogram pertama, yang ketiga Colossus 1943, pemecah kode WWI. Untuk klaster ketiga, yaitu pada era transistor, yang dimana pada era transistor ini pada tahun 1947 sampai 1950-an, yang menandai revolusi besar dalam teknologi perangkat keras komputer. Penemuan transistor oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley pada tahun 1947 mengubah industri secara fundamental. Transistor menggantikan tabung vakum yang besar dan panas dengan komponen kecil yang lebih efisien. Univac 1951 menjadi komputer komersial pertama yang diproduksi massal, membuka era baru komputasi bisnis. Dampak utama era ini adalah pengurangan biaya produksi komputer secara signifikan dan kemungkinan produksi massal komputer untuk berbagai keperluan. Terdapat beberapa penemuannya, yaitu penemuan transistor oleh Barden, Brattain, Shockley pada 1947, Univac 1951, yaitu komputer komersial pertama, dan produksi massal dan biaya rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Radit. Terima kasih Kak Vita. Selanjutnya Radit akan meneruskan presentasi dari Kak Vita. Klaster 4, era sirkuit terintegrasi. Periode 1958 sampai 1970-an menandai revolusi miniaturisasi teknologi komputer. Penemuan integrated circuit IC oleh Jack Kilby dan Robert Noyce pada tahun 1958 memungkinkan ribuan transistor dikemas dalam satu chip silikon kecil. Inovasi ini secara dramatis meningkatkan daya komputasi sekaligus mengurangi ukuran dan biaya perangkat. Dampaknya sangat besar, yaitu ledakan aplikasi bisnis, lahirnya industri semikonduktor modern, dan fondasi bagi era komputer yang lebih canggih. Lanjut, next. Kemudian klaster 5, era mikroprosesor dan komputer pribadi 1971 sampai dengan 1980-an. Era ini menandai lahirnya komputasi personal yang mengubah dunia, dimulai dengan penemuan mikroprosesor Intel 4004 pada tahun 1971, diikuti oleh komputer personal pertama seperti Altair 8800 tahun 1975, Apple II tahun 1977, dan IBM PC 1981. Era ini melahirkan raksasa teknologi Microsoft dan Apple, serta memulai revolusi personal komputer yang membawa komputer ke rumah-rumah dan kantor di seluruh dunia. Next. Era internet yang terakhir yaitu klaster 5, era internet. Klaster 6, era internet dan digitalisasi. ARPANET 1969, TCP/IP tahun 1974,
World Wide Web 1989 sampai 1991. Era ini melahirkan e-commerce, email, dan budaya digital global. Selanjutnya untuk klaster 7 akan diteruskan oleh Kak Grace. Untuk Kak Grace dipersilakan. Selanjutnya, klaster 7 di mana era modern terdapat AI, IoT, cloud computing, digital twin and Optima, dan industri 4.0 atau 5.0 efisiensi. Di mana Optima Packaging Group menggunakan digital twin untuk simulasi mesin, virtual commissioning, AI assist, dan predictive maintenance di industri farmasi. Era ini menghasilkan efisiensi ekstrim dan inovasi berkelanjutan. Slide selanjutnya. Studi kasusnya pada Optima, Digital Twin Optima mensimulasikan seluruh lini produksi farmasi secara virtual, memungkinkan pengujian ribuan skenario dalam hitungan jam tanpa mengganggu operasi nyata. Teknologi ini menghasilkan peningkatan efisiensi hingga 30% dan mampu memprediksi kegagalan sebelum terjadi, hemat biaya dan waktu produksi secara signifikan. Selanjutnya, kemudian permasalahan-permasalahan digital di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam transformasi digital yang perlu diatasi untuk mencapai kemajuan teknologi yang merata. Kesenjangan infrastruktur, ancaman keamanan, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam implementasi teknologi canggih seperti AI dan digital twin di berbagai sektor industri. Yang pertama yaitu kesenjangan digital perkotaan pedesaan. Kedua, meningkatkan ancaman keamanan cyber. Ketiga, kurangnya SDM terampil AI dan digital twin. Dan keempat, tantangan adopsi Making Indonesia 4.0. Selanjutnya, kesimpulan dari clustering timeline sejarah digital dan optimalisasi ini adalah timeline sejarah sistem digital berhasil dikelompokkan ke dalam 7 era logis yang koheren, mulai dari era pra-elektronik hingga era modern AI dan digital twin. Pendekatan clustering ini mengubah peristiwa-peristiwa tersebar menjadi narasi yang sistematis dan mudah dipahami. Optima mempresentasikan puncak aplikasi sistem digital modern dengan teknologi digital twin, AI assist, dan predictive maintenance. Studi kasus implementasi di industri farmasi Indonesia menunjukkan peningkatan efisiensi hingga 30%, membuktikan nilai praktis dari evolusi sistem digital. Selanjutnya, saran dari kelompok kami, di mana bagian ini menyajikan rekomendasi praktis untuk pengembangan sistem digital di Indonesia. Saran-saran ini ditunjukkan untuk akademisi, industri, dan pemerintah agar dapat memaksimalkan potensi teknologi digital twin dan AI dalam transformasi digital nasional. Di mana penelitian lebih lanjut menggunakan machine learning untuk clustering timeline otomatis, perusahaan manufaktur dan farmasi Indonesia mengadopsi teknologi Optima, dan pemerintah memperkuat kebijakan dan infrastruktur pendukung digital twin dan AI. Sekian dari kelompok 4 terkait clustering timeline sejarah sistem digital dan Optima. Terima kasih.